sebegitu rentan pekerja migran menjadi korban tidak pidana perdagangan orang. Sangat rentan sekali sih Pak, kaum perempuan, karena memang menurut data Bank Indonesia saja 9 juta pekerja migran dari Indonesia gitu. Sehingga pada saat dia mendaftar sebagai calon pekerja migran, maka mereka sudah terdaftar dalam sistem Sisco JPM. Dan kami pun dari Pemda juga berusaha juga untuk membuatkan program-program memberikan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Telepon talkshow kali ini lebih mengesankan karena bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia. Dan kali ini kita akan membincangkan topik mewujudkan perlindungan perempuan pekerja migran yang inklusif di setiap tahapan migrasi di Provinsi Lampung. Kami semua tahu bahwa terkait dengan hak asasi manusia tentunya berbicara soal perlindungan pekerja migran, dan juga ada hak-hak pekerja migran yang harus dipenuhi. Tetapi lebih luas dari itu, bahwa tahapan-tahapan terkait dengan pekerja migran itu memang perlu suatu komitmen yang kuat sekali pada pemerintah, karena pemerintah juga berbicara terkait dengan pekerja migran, berbicaranya terkait dengan devisa juga ya, karena salah satu devisa tertinggi dari yang didapat oleh migran dan pekerja migran. Maka di depan kita ada 3 narasumber yang betul-betul tepat dan berkompeten untuk berbicara tentang pekerjaan migran. Salah satu narasumber kami Bapak Ahmad Sarabi, Kepala UPT BP2MI Lampung. Lalu kemudian Ibu Nadia Evidia, SPD dari Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas PPA Lampung. Dan yang ketiga, Anissa Satyanatya Negara, Staf Pendamping Kasus dan Database Lada Damar Lampung. Apa kabar Pak Salabi? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya, segar sekali Bapak, semangat kayaknya Pak ya. Mungkin saya bertanya secara bergiliran, terlebih dahulu mungkin saya mau mulai dari Pak Salabi. Pak Salabi mungkin bisa menggambarkan dulu dalam konteks pekerja migran di Provinsi Lampung khususnya, bagaimana dinamika pekerja migran di Provinsi Lampung. Baik, terima kasih Pak Ikram. Terkait dengan dinamika yang ada di Provinsi Lampung, tentang pekerja migran Indonesia, untuk kita ketahui bahwa Provinsi Lampung merupakan 5 terbesar ya se-Indonesia penempatan PMI 2000. Nah, ini hampir beberapa persen itu didominasi oleh kaum perempuan. Kita ambil contoh bahwa untuk total keseluruhan itu 171 orang pekerja migran asal Lampung yang bekerja di berbagai negara. Tentu dalam hal ini kita selaku aparat pemerintah ingin agar bahwa pekerja migran yang bekerja khususnya dari Lampung ini betul-betul terlindungi, mulai dari pra, penempatan, bahkan liburan. Nah, ini tentu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, contoh TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini artinya kita UPT BP2MI pada Lampung tidak bisa bekerja sendiri. Tentu kita bekerja bersama-sama dengan stakeholder terkait. Salah satu contoh dari PPA atau dari LSM Damar dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan perlindungan tadi Pak, mulai dari kelas sampai mereka kembali lagi, sarana prasarana atau pembagian yang ada di PP2MI apakah sudah mendukung atau memang ada beberapa yang memang harus dipunya kembali? Kalau sarana ya tentu untuk saat ini ya sudah sangat mendukung, baik sarana secara fisik maupun kami sumber daya manusianya harus sudah siap untuk pelayanan pekerja migran. Jadi pelayanan tidak hanya terhadap pekerja migran, terhadap stakeholder kami,
mitra kami, Mitra. apa namanya perusahaan, Perusahaan maksudnya. gitu. Ataupun dari lembaga-lembaga lain. Nah, maksud saya, apakah dari perusahaan juga perlu ada suatu pendampingan agar mereka dalam mempersiapkan pekerja migran bisa menjadi pekerja migran yang berkualitas? Iya, jadi kita pendampingan, jadi pekerja migran yang khususnya untuk yang sektor informal, tentu pekerja migran ini perlu pelatihan. Nah, dari berbagai negara itu beda-beda jam materinya, ada yang 200 jam, 400 jam, dan 600 jam. Nah inilah kita dorong kepada perusahaan itu bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Luar Negeri untuk pekerja migran mereka itu untuk dilatih di BRKRN dengan standar yang internasional gitu. Jadi jangan sampai pekerja migran kita dilatihnya tidak sesuai dengan standar negara penempatan, terutama dalam hal bahasa. Kalau prediksi Pak Salabi Ya. untuk tahun-tahun ke depan terkait dengan pekerja migran akan semakin banyak atau semakin berkurang? Jadi ya, asumsi saya ini bakal banyak. Kenapa selama 2 tahun ini kan stagnan pekerja migran? Ada yang PHK, kemudian ada yang pulang, kemudian ini berangkat tertunda karena COVID dan sebagainya. Mungkin nanti apabila COVID sudah landai akan besar penempatan atau yang akan bekerja berkurang. Nah, oleh karena kan perlu antisipasi ya, sebaiknya memang pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, apa yang harus dilakukan ketika nanti terjadi booming pekerja migran, karena hampir semua negara sudah bisa menerima, karena keadaan COVID-nya sudah landai. Iya. Jadi tentu UPT bekerja sama dengan berbagai pihak, baik Pemda Kabupaten Kota, provinsi. Nah untuk persiapan ini tentu pihak Pemda Kabupaten Kota mempersiapkan sumber daya manusianya, gitu. Kemudian peralatan sarana dan prasarananya yang harus dipersiapkan. Bisa beralih ke Bu Nada dulu Pak ya. Bu Nada kan sebagai Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas PPA Lampung. Kalau terkait dengan pekerja migran, apa ya program atau kegiatan di bidang perlindungan hak perempuan dan anak? Ya, terima kasih Pak Ekram. Sebetulnya sih upaya dari Dinas PP itu sendiri dari tahun ke tahun itu sudah banyak sekali. Maka itu bentuk kebijakan, itu bentuk langsung actionnya. Karena Dinas PP itu juga sebagai pengayom dalam artian jadi dari tahun ke tahun kita selalu memperbaiki. Terakhir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Perlindungan Tenaga Migran Indonesia, ya artinya kita juga mempersiapkan contoh sosialisasi, rapat koordinasi dengan kredit terkait, dan juga di situ kita ada pembentukan bina keluarga RI, ya sesuai juga dengan Undang Nomor 20 Tahun 2010. Di situ kita betul-betul melaksanakan ataupun pendekatan terhadap keluarga-keluarga di TKI tersebut, gitu. Artinya kita mensosialisasikan juga, jangan sampai hanya karena kebutuhan gitu, tanpa memikirkan sebab akibat, gitu. Nah, terakhir kami memang bekerja sama dengan YAPI, Dinas Kesehatan. Kita memang memperhatikan istilahnya pemenuhan kebutuhan daripada tenaga kerja migran tersebut. Kemarin itu di bidang kesehatan provinsi, ada yang namanya
Saya tertarik yang Ibu sampaikan tadi soal bina keluarga. Memang konsep pekerja migran biasanya menyebutkan pekerja migran dan keluarganya. Ya. Karena mereka bekerja kadang-kadang kan tidak membawa keluarganya, ditinggalkannya, maksudnya tetap yang orang tua dan anaknya di sini. Apa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bina keluarga dan bagaimana cara kita mengakses agar ada kontribusi pemerintah daerah terkait dengan bina keluarga. Jadi yang betul di saat tenaga kerja kita keluar negeri ataupun kemana itu pasti uangnya akan tinggal dan disitulah banyak timbulnya apa ya kasus-kasus juga gitu kan betul terus mungkin juga pengelola keuangan yang tidak efektif. Hal-hal seperti itu ya kita bersih artinya bagaimana cara kita memberikan program yang sesungguhnya gitu. Jadi di situ kita ada namanya pusat pembelajaran keluarga untuk masyarakat yang membutuhkan, terutama orang tua, kakek nenek, paman bibi yang mengelola si anak ataupun keuangan apapun di situ. Nah karena itu ada konselornya untuk memberikan bagaimana cara. Itu ada di semua kabupaten. Insya Allah itu sudah ada sebagai itu. Ya. Melalui dinas PPA. Betul. Ya itu program kita. Nah insya Allah disitulah pembelajaran bagi si yang mengasuh anak. Ya, buatnya kakek neneknya mungkin ditinggalkan di situ, ada paman bibi gitu. Itu secara gratis ya, artinya untuk masyarakat umum. Ya. Nah, soal terkait dengan kadang-kadang kan mereka kan akan mengirimkan uangnya. Itu apa remitansi? Ada remitansi itu apakah juga di maksudnya ada suatu pendampingan atau pendidikan untuk pengelolaan remitansi mereka oleh dinas PPA? Kalau masalah keuangan itu mungkin bisa dimasukkan ke situ bagaimana diajarkan untuk ya kadang-kadang kan itu ya Pak ya kalau tenaga kerja perempuan kan tidak semuanya yang update lah istilahnya ya di pendampingan untuk apa ya untuk seperti kan membutuhkan uang kan ada money changer ya seperti itu kan tidak semuanya tahu mungkin setelah dia keluar baru tahu. Nah di daerah di kampung nah ada pendampingan seperti itu. Kalau bisa kebetulan yang non pemerintah ya apa kontribusi non pemerintah terkait dengan perlindungan pekerja migran? Kalau untuk Ladadama sendiri sebenarnya kami juga kan masih dalam saat kami bertugas pencegahan dan penanganan PPO. Kemudian saat ini Ladadama pun memang atas dukungan dari UN Women kami menjalankan program Safe and Fair untuk pencegahan dan penanganan perempuan pekerja migran yang menjadi korban KBG dan PPO. Jadi kami memang bersinergi dan bersama juga dengan gugus tugas PPO, kemudian di Safer, terutama PPO ini memang mencegah dan menangani juga terjadinya tindak PPO tersebut. Kebetulan juga kami mempunyai dua pokon memang dijadikan pilot project itu dari Prinseu dan harapannya memang proses-proses informasi mengenai migrasi aman agar PMI kemudian tidak menjadi korban KBG dan PPP itu bisa tersalurkan dan dimulai dari desa, mulai dari PON. Saya memang informasi migrasi aman memang harus terus dikampanyekan. Juga harapannya memang dibentuklah kelompok perempuan yang memang pernah PMI itu untuk dia terus melakukan wirausaha agar memang tidak kembali menjadi pekerja migran. Dan harapannya memang bersinergi bersama gitu dengan pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Prinseu agar ada pelatihan juga kewirausahaan tentang mengelola remitansi. Yang dikatakan safe and fair migration itu apa ya? Bagaimana proses migrasi itu bisa berlangsung secara aman. Jadi kita memang tidak bisa mencegah
semua orang untuk bermigrasi Pak ya, karena terkait juga dengan faktor ekonomi gitu. Tapi kita harus menjamin bahwa ketika mereka bermigrasi gitu, itu harus sesuai dengan proses yang prosedural gitu, agar memang tidak terjadi hal yang seperti itu sebagai korban KBD, kekerasan berbasis gender dan juga tindak pidana perdagangan orang. Pertanyaan saya satu lagi, sebegitu rentankah pekerja migran menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, korban kekerasan, demikian juga korban kekerasan berbasis gender? Apakah begitu rentannya mereka? Ya, Kalau memang begitu rentan, masalahnya ada di mana ya? ya sangat rentan sekali sih Pak, kalau perempuan ya, Pak, ya. Karena memang menurut data Bank Dunia saja gitu, 9 juta pekerja migran dari Indonesia gitu, itu yang secara prosedural dan non prosedural, berarti yang tercatat itu mungkin hanya setengahnya Pak ya, dan 70%-nya mungkin perempuan gitu. Dan mayoritas perempuan yang bekerja pun hanya bekerja sebagai proses bekerja sebagai di sektor informal, sebagai pekerja rumah tangga migran. Dan memang kerentanan itu terjadi memang mulai dari pra pemberangkatan. Bagaimana informasi migrasi aman yang memang tidak sampai gitu, sampai di desa-desa gitu. Bahkan informasi migrasi aman ini kalah gitu, dengan calon-calon yang memang dia terus mengajak untuk bermigrasi untuk pekerja migran yang secara dokumen tidak prosedural gitu. Sehingga ketika mereka tergiur gitu, tertarik untuk bekerja di luar gitu, melalui jalur yang non prosedural, maka sudah terjadi lagi itu namanya dimulainya kerentanan itu, sudah berpotensi menjadi korban KBD dan PPO gitu. Apalagi ada pemalsuan data dan dokumen identitas segala macam gitu. Karena pengalaman dari Damar gitu, tahun 2019 itu mendampingi 4 korban anak yang menjadi pekerja migran gitu, dan menjadi korban PPO. Dan itu dia masih usia anak, tetapi dokumentasinya itu sudah dipalsukan. Mas Alfi, kok saya mendengar penyampaian saudara Anissa, sepertinya memang butuh perlindungan ya, perlindungan baik mulai dari pemberangkatan, persiapan pemberangkatan, di tempat penempatan, pemberangkatan, sampai pada kepulangan. Apakah semua itu menjadi tanggung jawabnya BP2MB atau ada beberapa dinas yang lainnya atau lembaga lainnya yang juga terkait sekali dengan perlindungan pekerja migran? Ya, tentu tadi sudah saya bahwa PT BP2MB tidak bisa bekerja sendiri, atau harus bekerja sama dengan berbagai stakeholder, misalnya PPA, kan, Dama dan dinas lainnya. Nah, untuk hal perlindungan ini ya kita awali dengan pekerja migran ini untuk mendaftarkan di Senaker Kabupaten Sumbar, itu asalnya. Sehingga pada saat dia mendaftar sebagai calon pekerja migran, maka mereka sudah terdaftar dalam sistem kami, Sisko CPM. Nah, oleh karena itu, kemudian setelah berproses di Senaker, maka si CPM ini sudah masuk dalam kategori PMI yang beda. Oleh karena itu kita terus berupaya supaya mereka ini tetap berproses sehingga akhirnya nanti menjadi pekerja migran yang resmi. Nah, oleh karena itu setiap pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri tentu kita asuransikan. Itu salah satu contoh perlindungan kita. Asuransi BPJS Tenaga Kerja. Kemudian ada hal pelatihan bahasa, pelatihan bagaimana mengurus bayi, bagaimana dia mengurus orang tua. Jika sampai di sana nanti dia tidak kaku, tidak artinya mereka sudah siap bekerja di sana. Jangan sampai majikan minta ambilkan sapu, ternyata sepatu yang ganti itu kan nggak connect. Nah itu kadang-kadang kendala yang ada di sana. Jadi itu beberapa hal yang perlu persiapan yang matang, baik dari Pemda, dari kami, dan berbagai lintas stakeholder. Kalau saya sebagai calon pekerja migran, pada saat kapan saya harus mendapatkan layanan BP2M? Atau bisa saja dikatakan kegiatan utama BP2M itu apa ya? Kalau yang tadi yang soal daftar kan dipisahkan dan sebagainya. Kalau untuk berhubungan dengan BP2M, ya
Dan berproses dari awal dari disnaker itu Pak ya. Kemudian nanti pada saat pekerja migran akan siap berangkat, nah ini ada tugas kami yaitu orientasi pra pemberangkatan OPP. Nah di OPP itulah nanti kita sampaikan beberapa materi terkait dengan kesiapan dari pekerja migran tersebut. Antara lain kami menjelaskan visi dari perjanjian kerja, berapa gajinya, berapa jam kerjanya, dan lain sebagainya. Nah itu kami sampaikan. Kemudian ada juga terkait dengan perundang-undangan atau hukum di negara penempatan. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sana. Nah itu harus kita jelaskan. Walaupun di BLKRN mungkin mereka sudah juga disampaikan. Banyak sekali dilakukan oleh BP Betul, iya, betul. untuk menyiapkan mereka menjadi pekerja migran yang prosedural dan paham, tahu benar nanti ketika mereka ada di sana, sebelum atau ketika ada di sana ya. Saya juga memikirkan soal kualitas daripada mereka. Iya, ya itu kadang juga pekerja migran itu ya yang asalnya resmi sudah daftar di sana ke bersuatu visa kerja, jadi KCK, berangkat, dan pada saat di sana itu ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau diajak oleh teman-temannya untuk pindah dari majikan. Nah ini sudah masuk dalam menjadi tidak ilegal mereka karena sudah pindah majikan. Bu Nelda, ini kan kayaknya memang agak sulit ya, tapi bagaimanapun juga karena dia sebagai warga negara ya, dia punya hak untuk dilindungi ya, oleh negara demi oleh negara. Saya bertanya pada Bu Nelda terkait dengan bisa saja kantong atau bisa saja data ya tentang pekerja migran Indonesia. Kalau kemudian di Provinsi Lampung itu mereka itu konsentrasinya ada di kabupaten-kabupaten mana saja ya. Terus kemudian juga apakah mereka akhirnya akan kembali lagi ketika mereka mendapatkan sesuatu yang baik, tidak kembali lagi, atau mereka akan putus ya, atau juga kalau saya dulu mengenal adanya sibling Pak ya. Sibling itu maksudnya kakaknya dulu pekerja migran, kemudian diceritakan adiknya akhirnya belajar lagi jadi itu. Bagaimana itu? Jadi kabupaten yang memang tinggi angka itu Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Sawah. Betul seperti Pak Suli bilang, kita pemasok nomor 5. Ya tahu bagus atau tidak. Nah itu dia. Nah terus memang kalau di Lampung Timur sepanjang pemantauan dia terbesar, tapi juga ada solusi-solusi lain yang terjadi di situ. Contoh, ada mantan tenaga kerja migran ini yang tidak akan kembali lagi ke sana, tapi dia membuat satu lapangan pekerjaan bagi mantan TKI yang lain, purna migran yang lain gitu. Dia kalau tidak salah membuat satu pasar, namanya kalau nggak salah waktu tahun itu Berti. Kami sempat undang beliau. Beliau itu menjadi satu motivasi bagi yang lain-lain gitu loh. Itu sangat bagus. Kami sempat undang juga bagaimana ini dia dalam merekrut mantan purna itu agar tidak kembali, dengan dia membuat satu kegiatan. Dan kami pun dari Pemda juga berusaha juga untuk membuatkan program-program yang artinya yang program memberikan ilmu pengetahuan kepada si mantan. Semua program terkait dengan pemberdayaan ya? Iya, nah kembali lagi ke Pak Ikram bilang, jadi penguatan ekonominya yang kita kali di situ dengan ilmu pengetahuannya kita berikan itu sesuai potensi alam yang ada di desanya. Misalnya di situ banyak pisang, apa banyak singkong, apa dia ikan bulan dan sebagainya.
Nah itu yang kita gali, kita berikan ilmu, kita berikan narasumber yang sesuai itu, sehingga dia bisa berproduksi lah, artinya untuk mendapatkan income. Masih ada ya program yang 3N yang terkait dengan penguatan ekonomi ya, pemberdayaan ekonomi perempuan? Itu masih Ya? masih, tapi ya dengan nama-nama program kerja berbeda. Ya. Memang pada kementerian yang lalu 3N, tapi Iya. saat sekarang mungkin Ekonomi sama kreatif sebenarnya. sama Ekonomi ya, kreatif. ekonomi kreatif ya, bagi perempuan Dan yang rentan. menerima manfaat itu semua perempuan, termasuk perempuan tuna. Betul, perempuan miskin, perempuan rentan bencana, termasuk yang purna. Kalau dengan provinsi sendiri kan ada kegiatan yang memang APBN, kegiatan yang pusat, Ya. dan ada juga kegiatan yang provinsi. Ya. Kalau kegiatan provinsi apa Bu ya? Itu salah satunya. Sama. Ya. Ekonomi Hanya saja kreatif. dananya juga dana pusat dan Dana kita dan sendiri provinsi, ya. dan APBD. APBD. Tuh, Pak Bu concern kok terhadap purna ataupun perempuan miskin. Bisa kolaborasi sebenarnya. Bisa Pak ya. Betul, bisa. Pelatihan juga bisa. Ya, jadi memang bisa mempertemukan Iya. dua. Iya. Karena ada program pemberdayaan PMI Purna. Yang terbaik kalau memang ada dari Provinsi. dinas PPA dan kita sama-sama Sama-sama, kolaborasi. betul. Siapa petugas apa gitu itu lebih maksimal. Nanti biayanya lebih besar juga ya Pak ya, dia Nanti tidak kita- sendiri. Nanti kita lebih detail lagi Bu. Ya boleh Pak, siap. Bagus itu. Ini yang kadang-kadang memang perlu juga kegiatan program itu bisa sampai turun ya. Iya. Kadang-kadang mereka juga tidak tahu ya, Gitu. apakah ada program atau kegiatan semacam itu. Ya. Ya. Jadi memang kita harus menurunkan program kegiatan kita kepada sosialisasi di tingkat kecamatan dan sebagainya lah. Sampai tingkat desa Pak. Tingkat desa. Sampai tingkat desa paling ujung. Kita keliling provinsi Lampung. Kita tidak sebenarnya tidak berharap pekerja migran itu berangkat itu berbuat dia lain. Kita pinginnya pemerintah ini berangkat sekali, kemudian pulang dia berwirausaha. Nah, itu. Ya. Gitu. Ya. Hanya saja mungkin ini kan kebetulan juga kaitannya dengan hari HAM, karena pekerja itu hak ya, hak seseorang, hak atas pekerjaan. Jadi dia sendiri yang akhirnya menentukan dia mau bekerja di Indonesia atau mau bekerja di luar negeri atau di luar Indonesia. Dan pemerintah hanya memfasilitasi atau layanan agar mereka semua bisa tadi prosedural, aman, nyaman, dan baik bekerja di Indonesia maupun di luar negeri. Anissa, apa kira-kira gambar untuk ke depan yang terkait dengan pekerja migran? Tadi kan dikatakan ada safe and fair, kemudian Bapak mendampingi kasus-kasus yang terkait dengan TPPO maupun kekerasan pada pekerja migran. Lalu sampai sekarang Anda sudah mendapatkan kejadian atau kasus-kasus tersebut atau bagaimana? Kalau untuk kejadian kasus tersebut sih kita berkoordinasi berbagai pihak, termasuk di antaranya juga Satgas TPPO sendiri. Dan memang kalau untuk kasus-kasus di Lampung kemarin banyak di antaranya seperti kayak kasus yang di Lampung Selatan kemarin dapat koordinasi juga dengan BPBD, di mana dia mengalami kekerasan yang memang berlapis. Jadi biasanya memang kalau PRT migran kan dia mengalami kekerasan yang berlapis. Bukan hanya dia fisik saja, tapi juga misalkan biaya tidak dibiayai, upahnya tidak diberikan. Sehingga memang itu perlu pendampingan dulu dan perlu mediasi. Memang kita koordinasinya bukan hanya di provinsi Lampung saja gitu. Untuk beberapa kasus juga kami berkoordinasi juga dengan KSN tenaga kita yang ada di Malaysia, gitu, kasusnya di Malaysia. Nah, jadi memang harus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk dalam penanganan dan kasus tersebut. Berarti kolaborasi pekerjaan atau kegiatan pendampingan sudah berjalan dengan baik antara pemerintah maupun non pemerintah dalam hal ini atau lembaga pengacara layanan. Sebenarnya kalau untuk pendampingan memang koordinasi sudah berjalan dengan baik ya Pak. Tapi memang perlu ada hal yang Untuk mengoptimalkan perlu dioptimalkan gitu. Contohnya memang mungkin dalam rehabilitasi kesehatan yang digunakan pekerja migran juga pulang ada yang mengalami misalkan dia dari jalur prosedural gitu. Jadi kan dia mungkin mengalami kecelakaan di sana gitu, atau memang butuh pendampingan kesehatan reproduksi.
Ya, apa harapan Anda dengan pemerintah daerah yang terkait dengan kesehatan tadi, layanan kesehatan? Karena misalkan di kota Bandar Lampung, kalau memang dia bukan penduduk kota Bandar Lampung kan nggak bisa digratiskan. Nah, itu apa harapannya agar mereka juga bisa digratiskan? Ya harapannya memang ada komitmen juga dari berbagai pihak, terutama dari dinas kesehatan pemerintah provinsi. Dalam hal ini untuk agar biaya-biaya untuk kesehatan segala macam kalau korban itu memang tercover gitu kan. Dan memang untuk seluruh provinsi gitu. Dan bukan hanya di satu rumah sakit saja gitu, tapi kan sudah mulai dari mulai tingkatan puskesmas. Ya, jadi ada terkecuali korbannya adalah TPPO, pekerja migran dan sebagainya, meskipun mereka berasal dari daerah mana saja, ya. Ketika memang butuh pelayanan kesehatan itu harus ditanggung jawab, oleh pemerintah ya, maksudnya. Ya, dan juga administrasinya tidak terlalu ini membuat mereka agak pusing karena kan juga kadang kalau misalkan korban kan dokumentasinya dokumen pribadi mereka surat menikah segala macam kan yang sudah dimasukkan segala macam gitu. Ini juga harus sudah lebih administrasinya lebih baik juga. Kayaknya kita masih ada waktu untuk melanjutkan lagi bincang-bincang kita terkait dengan pekerjaan kita. Kan ada banyak, tadi kan Pak Fabi mengatakan ada banyak stakeholder atau ada banyak pihak. Kalau dahulu kan yang selalu bermasalah kan yang soal perekrutan Pak, lembaga-lembaga yang merekrut mereka. Yang sekarang banyak P3MI ya semacam itu. Bapak melihat saat sekarang P3MI itu jauh lebih bagus dibanding dulu waktu PJDKI dan sebagainya. Atau bagaimana Pak? Atau apa yang harus dilakukan oleh P3MI agar jauh lebih bagus lagi? Jadi pemerintah terus bergerak, jadi berupaya bagaimana peraturan perundang-undangan itu terus kita benahi. Ini dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 ini pihak P3MI, kalau disebut dengan P3MI ini sudah mulai juga berbenah diri. Jadi mereka wajib mengikuti aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, terus terang saja mereka sudah mulai patuh Pak dengan aturan-aturan yang ada. Dan sanksinya sudah lebih ketat lagi Pak? Lebih ketat lagi ya. Lebih ketat lagi ya. Ya karena itu juga menjadi satu akar masalah Pak ya. Ada banyaknya pekerja migran yang unprocedural dan kadang-kadang berasal dari mereka Pak ya. Kadang kerja menunggu lama keberangkatan juga kadang-kadang juga karena mereka juga berada. Tapi sekarang jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Dan sekarang kan kita ada Cisco. Cisco ini terintegrasi dengan Dukcapil. Jadi apabila ada indikasi untuk melakukan perubahan data dan sebagainya, maka secara otomatis tertolak data tersebut. Jadi tidak, kalau zaman dulu masih bisa umur 15 dibuat dengan 18, kan sekarang tidak, karena sistem yang ada di Dukcapil juga terintegrasi dengan Cisco kami. Itu salah satu dari perdagangan orang juga. Ya, ketika persiapan sudah bagus semacam itu, mau tidak mau yang dipikirkan adalah kualitas daripada pekerja migran ya. Ya. Karena dari dulu sampai sekarang saya masih mendengar, misalkan pekerja migran dari Filipina itu jauh lebih terus kerja yang bagus, qualified dan sebagainya. Nah kemudian yang Indonesia kan juga terjadi dipikirkan seperti itu Pak ya. Jadi memang terus terang saja kita masih kalah bersaing dengan Filipina. Karena apa? Karena negara Filipina tidak akan memberangkatkan pekerja mereka itu salah satu apabila belum bisa atau tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi kalau belum bisa dasar-dasar bahasa Inggris, mereka tidak akan memberangkatkan. Itu salah satu mereka lebih harus selangkah dari ini. Kayaknya Anda bisa ngambil ini Bu. Jadi yang tadi yang terkait dengan bahasa Inggris, itu menjadi satu program, bisa juga menjadi satu program atau kegiatan dinas PPA ya. Ya, misalkan ada kantong-kantong atau kampung-kampung migran, nah situ sekalian dibuat menjadi kampung Inggris Pak. Jadi mereka mencoba untuk komunikasi dalam bahasa Inggris ya, mereka akan mereka siap Pak. Karena ke
depan saya juga sangat melihat ya, saya melihat bahwa ketika lapangan pekerjaan sebagainya tidak terlalu perkembangannya banyak, pasti itu akhirnya menjadi suatu impian di belakang itu pasti menjadi suatu harapan. Nah, bisa jadi perkembangan pendidikan nanti kita bisa dilihat suatu kegiatan untuk membekali, jadi tidak terbodohi selama mereka di sana. Karena betul Pak Sandi bilang, kadang-kadang suruh pakai sapu jadi sepatu, karena mau gerakkan mesin cuci karena tidak tahu aturannya, akhirnya kena tempel sama majikan. Nah itu dia. Sekarang kita siapa yang Ya, karena posisi kalau di itu kan Kementerian Perempuan dengan Pembangunan Anak itu kan posisi yang dilema ya. Di satu sisi mereka juga mengharapkan mereka bisa bekerja terutama di luar negeri, tapi di sisi yang lainnya ada sorotan bahwa yang dikirim kok yang tidak berkualitas ya. Formal. Nah, gitu. Itu selama tahun akan tipis ya. yang formal saja kita lakukan. Nah sekarang kami ada program-program baru nih Pak. Programnya G2G, Government to Government. Jadi kami sedang memproses dan sudah ada beberapa warga kita, warga Lampung yang sudah memproses untuk bekerja di Denmark. Ya, Denmark, Polandia. Nah ini yang kita akan majukan. Jadi tidak mindset kita tidak sebagai tenaga formal saja, gitu kan. Ini yang formal, ke Eropa dan sebagainya. Ini sedang kita dalam program di sini. Iya, saya mendengar ada beberapa orang tua kawan yang juga mengirimkan anak-anak yang lulus dari perawat bekerja di Abu Dhabi dan sebagainya. Iya. Kan berarti kan sudah tingkatannya sudah tingkat yang apa namanya? Iya. Tidak pekerjaan formal, bukan pekerjaan rumah tangga. Saya ya. Kerja terampil. Sampai sekarang masih ada rekrutmen. Jadi kalau sekarang ini Jepang itu tenaga perawat sama caregiver gitu. Itu dari Jepang. Kemudian Korea juga itu tenaga yang profesional itu. Tadi yang kita terus jalankan ke depan. Kaitannya dengan Ansa, Anda sebagai orang muda, anak muda, bagaimana Anda melihat ruang-ruang pekerja sebagai pekerja juga, terutama pada pekerja-pekerja yang terampil ya? Kalau untuk pekerjaan yang terampil sih jadi kita pakai kesempatan yang luar biasa sekali untuk anak muda, karena anak muda ini pasti ingin kehidupan yang masih lebih baik dan juga mereka ingin mengeksplorasi lah apa di dunia luar. Jadi memang kesempatan menjadi pekerja yang terampil itu menjadi harapan yang sangat besar dan kesempatan yang sangat bagus sekali. Jadi apalagi anak muda sekarang sudah kita di segala macam mencolok, mereka memang tidak akan merasa akan dibodohi atau seperti apa dari informasi yang juga akan sampai kepada dunia yang memang ya kedepannya memang lebih banyak anak muda yang bekerja di luarnya ya anak muda yang memang pekerjaannya pekerjaan sektor formal. Jadi kita sedang mengupayakan juga bahwa pekerja-pekerja tidak hanya melalui P3M. Bisa mereka melalui bisa ini namanya pekerjaan mandiri gitu. Jadi mereka cari lowongan kerja sendiri, kemudian berkomunikasi sendiri dengan user gitu kan itu. Kemudian bisa juga tahu penawar gaji di dalam situ Ada situs-situsnya ada. Nah proses akhirnya itu baru kami gitu. Jadi mereka sudah bernegosiasi gaji ya, kemudian menandatangani perjanjian kerja, kemudian asuransi dan sebagainya. Nah, akhirnya itu nanti ke kantor kami untuk kita masukkan dalam siswa kita. Itu dia yang mendaftar di dalam siswa kita. Iya. Saya kira biar lebih seru ya, dalam skor ya. Dan gaji lebih menjanjikan. Karena bisa tahu gaji. Ya, penting tentunya sesuai hari kita juga bisa memantau mereka ada di sana berkaitan bagaimana, apakah sudah pindah, apakah ada masalah, sehingga ketika ada masalah kan memulangkannya kan lebih mudah ya.
Dan kami di kantor pusat juga ada command center. Jadi di sana apabila keluarga menginginkan gimana sih anak saya tinggal klik aja, itu ketahuan Pak. Titik koordinatnya, di mana orangnya, alamatnya, siapa majikannya, sudah jelas di sistem. Wah, kalau gitu mereka yang akan melihat tayangan kita ini mau tidak mau akan tercerahkan, akan mendapatkan satu informasi yang banyak terkait dengan pekerjaan migran dan akan berhati-hati ketika memutuskan untuk bekerja di luar negeri, karena semua itu sudah difasilitasi oleh pemerintah dan juga ada non pemerintah dan juga melakukan suatu pendampingan ketika ada permasalahan terkait dengan migran. Maka terkait dengan apa sosialisasi informasi atau kita biasa sebutnya komunikasi informasi edukasi itu sangat penting sekali dan harus dikeluarkan baik oleh dinas PPA maupun oleh BPBM. Dan saya kira kan website atau situs kan sudah ada di BPBM, ini tinggal mau tidak kita mau ya ada tinggal buka saja. Ya Bu, jadi apa closing statementnya Bu terkait dengan kegiatan kita pagi ini? Kalau Ibu saya minta untuk closing statement atau harapan Ibu. Harapan saya kepada calon pekerja migran ini lebih berhati-hati. Pertama, jaga diri, jaga administrasi yang benar, jangan merubah status, jangan mencari-cari agar mudah berangkat, sesuai lah secara resmi, karena itu yang pasti akan mengurangi timbulnya trafficking perdagangan orang maupun diskriminasi kekerasan, semua akan timbul di situ kalau kita sudah tidak sesuai prosedur. Jadi harapan saya kepada teman-teman di luar sana yang ingin berangkat ya betul-betullah sesuai aturan. Anissa? Harapan saya sih sebenarnya sinergisitas antara pemerintah yang memang ada di dalam satuan gugus tugas pencegahan dan penanganan TBK itu bisa terus bekerja bersama, koordinasi bersama antara OPD, antara pemerintah, kemudian antara LSM juga pihak-pihak swasta itu memang ketika ada kasus, ketika memang mau melakukan pencegahan dengan kerja bersama, kerja bareng itu akan menjadi lebih efektif dan efektif. Ya, prinsip SDGs, no one left behind. Jadi tidak ada seorang yang atau lembaga atau individu yang tertinggalkan untuk tadi terkait dengan pekerjaan migran ya. Pak Salafi? Seperti kita ketahui bahwa remitansi untuk pekerja migran ini nomor 2 Pak. Luar biasa. Karena itu kita selaku aparat pemerintah maupun kepentingan itu kan berharap bahwa pekerja migran ini bekerja ke luar negeri dengan aman dan nyaman. Oleh karena itu kami berharap kepada pekerja migran yang akan berangkat ataupun yang sedang bekerja di sana, patuhilah apa yang menjadi aturan-aturan di negara tetangga. Jangan pindah majikan, karena selangkah pindah majikan, maka selangkah itu juga menjadi tindak ilegal. Itu yang kita tidak harapkan. Ya, soal registrasi itu harapan kita juga ada terbentuknya kooperasi yang akan mengelola omongan mereka. Dan tentunya akan bermanfaat bagi keluarga mereka yang ditinggalkan. Saya kira itu bincang kita pagi ini bersama Pilar TV ya, dan juga fasilitasi oleh Lada Damar dan juga BPBMI maupun Dinas PPA. Mudah-mudahan bincang kita pagi ini sangat bermanfaat dan harapan kami ke depan tidak ada lagi permasalahan terkait dengan pekerjaan migran atau calon pekerja migran. Terima kasih, sampai ketemu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.